Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi manajemen terkait dengan analisis perencanaan laba pada unit usaha fotokopi CV Salva. Adapun kami beranggotakan saya sendiri Alif Azizi dan rekan saya Muhammad Rehan Al-Azizi. Di sini materi pertama yang bakal kami sampaikan ya terkait dengan teori perencanaan laba yang bakal dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rehan Al-Azizi. Pada Rehan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ali Fazli. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan laba. Jadi, yang dimaksud dengan perencanaan laba adalah rencana kerja yang sudah diperhitungkan dengan baik dan dapat digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan untuk rencana di jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini menurut Supriyono, perencanaan laba atau profit planning adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Di dalamnya juga ditentukan tujuan laba yang dicapai oleh perusahaan. Nah, di sini manfaat dari perencanaan laba yaitu ada empat. Yang pertama, menyediakan suatu pendekatan yang disiplin. Yang kedua, menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi. Nah, yang terakhir, menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama. Nah, selanjutnya ada biaya. Biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya dalam arti kos atau biaya pokok. Nah, yang dimaksud dengan biaya pokok adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam rangka pemilihan barang dan jasa, baik pada masa lalu atau harga perolehan yang telah terjadi, maupun pada masa yang akan datang, harga perolehan yang akan terjadi. Yang kedua, biaya dalam arti expense atau beban. Nah, yang dimaksud dari biaya expense adalah biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan atau revenues dalam suatu periode akuntansi tertentu. Nah, di sini yang dimaksud dengan harga adalah alat pengukuran dasar sebuah sistem ekonomi karena harga mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Jadi tujuan harga ada lima. Yang pertama, tujuan orientasi pada laba asumsi. Jadi setiap perusahaan selalu memiliki harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra-citra atau image. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Yang keempat, tujuan stabilisasi harga. Bila suatu perusahaan menurunkan harga, maka para pesannya harus menurunkan pula harga mereka. Nah, yang terakhir, tujuan-tujuan lainnya. Jadi, mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Nah, yang selanjutnya, penjualan yang akan saya kembalikan kepada Ali Kasih. Terima kasih kepada Rehan yang telah menjelaskan terkait dengan perencanaan laba, terkait dengan harga, dan juga terkait dengan biaya tadi. Nah, selanjutnya materi terkait dengan penjualan. Nah, jadi penjualan itu dia menciptakan hubungan jangka panjang bersama pelanggan dengan produk atau jasa perusahaan. Nah, jadi dia penjualan itu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli atau mencari pelanggan yang dapat dipengaruhi dan memberi petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya apa yang dibutuhkan oleh pembeli tersebut dengan produk yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihaknya. Itu dari Mukijat 2000.2488. Nah, selanjutnya jika kita lihat menurut Kotler, penjualan itu dia merupakan proses kebutuhan pembeli dan penjual itu dipenuhi lewat distribusi informasi dan kepentingan. Next. Nah, selanjutnya materi terkait dengan break even point. Nah, break even point itu dia kondisi di mana perusahaan dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak menderita kerugian
atau titik impas dari keuntungan maupun kerugian titik tengahnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang penting agar titik impas dapat diketahui dengan tepat, yaitu yang pertama, tingkat keuntungan atau laba yang ingin dicapai dalam satu periode. Uh, yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. Yang ketiga, jumlah biaya yang dikeluarkan baik biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, di sini ada ada metode perhitungan break-even point. Yang pertama atas dasar unit. Kalau atas dasar unit berarti setiap satuan barang memberikan sumbangan atau kontribusi atau margin yang sama besarnya untuk menutup biaya tetap ataupun laba. Nah, adapun rumus dari atas dasar unit tersebut, yang pertama BEP sama dengan FC per P kurang V. Nah, dari rumus itu berarti bisa kita ketahui bahwasanya uh, FP, bahwasanya FC itu merupakan biaya tetap, P itu merupakan harga jual per unit, sedangkan V biaya variabel per unit. Jadinya tuh PEP sama dengan biaya tetap dibagi per harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Nah, yang kedua itu ada atas dasar rupiah. Nah, kalau atas dasar rupiah dengan membagi jumlah biaya tetap dengan margin income ratio, rasionya akan diperoleh tingkat penjualan yang bisa kita cari itu dalam rupiah yang harus dicapai. Nah, adapun rumusnya yang di sini BEP sama dengan FC bagi dalam kurung satu kurang dalam kurung VC per S. Jadi FC itu tadi biaya tetap, VC itu dia biaya variabel, S itu volume penjualan. Jadi untuk mencari BEP atas dasar rupiah itu biaya tetap dibagi dengan satu kurang biaya variabel dibagi dengan volume penjualannya. Next. Selanjutnya di sini ada margin kontribusi atau kontribusi margin. Nah, margin kontribusi ini selisih antara penjualan dan biaya-biaya variabel dari satu produk atau jasa yang jumlah uang yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Uh, yang kedua, tingkat keamanan atau margin of safety. Hubungan atau selisih antara penjualan tertentu sesuai dengan anggaran dengan penjualan pada titik impasnya. Jadi tingkat keamanan itu dia berarti merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu misal sesuai dengan anggaran dengan penjualan yang ada pada titik impasnya, yaitu di mana batas aman digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak ada kerugian atau agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Next. Nah, selanjutnya terkait dengan gambaran umum perusahaan bakal dijelaskan oleh rekan saya, Rehan Azizi. Para Rehan, waktu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Alif Azizi. Gambaran umum perusahaan. Nah, perusahaan yang kami ambil untuk melakukan analisis perencanaan laba yaitu CV Salva yang merupakan sebuah unit usaha yang bergerak di bidang fotokopi. Perusahaan ini sudah berdiri semenjak tahun 2000 dengan jumlah karyawan hanya 1 orang semenjak awalnya berdiri. Dan di sini juga tertera alamatnya yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, Kampus Terpadu Poltekkes, Aceh, Aceh Besar. Analisis perencanaan laba CV Salva. Ya, yang itu yang pertama ada identifikasi biaya. Jadi biaya tetap. Biaya yang tidak berubah secara proporsional, biaya biaya tetap tidak dipengaruhi oleh naik turunnya volume, produksi atau penjualan, biaya tetap yang dikeluarkan oleh unit usaha CV Salva. Yang pertama ada gaji karyawan dan yang kedua biaya penyusutan mesin. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya secara proporsional berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel CV Salva yang pertama ada biaya kertas, yang kedua ada biaya tinta, dan yang ketiga ada biaya listrik. Jadi
gaji karyawan, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada CV Salva cuma satu orang. Jadi gaji tenaga besar kerja sebesar 700.000 per bulannya. Ya, penyusutan. Jadi mesin fotokopi yang dipakai hanya satu unit dengan seharga Rp26.800.000 per unitnya. Dengan umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi penyusutan per bulannya nilai pembelian dibagi dengan umur ekonomis sama dengan 26.800.000 dibagi 5 tahun. Dan juga 26.800.000 dibagi 60 bulan sama dengan Rp446.700.000 per bulannya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada ahli presisi. Baik, tadi Aldi akan menjelaskan terkait dengan biaya tetap dari CV Salva. Nah, selanjutnya di sini ada tabel dari biaya tetap unit usaha fotokopi CV Salva bulan Januari sampai dengan bulan April 2023. Nah, karena ini biaya tetap, jadi biaya yang dikeluarkan oleh CV Salva itu dari bulan Januari sampai April itu sama, di mana dari gaji karyawan, karena mereka hanya memakai satu karyawan, jadi gaji karyawan itu di bulan Januari 700.000, di bulan Februari 700.000, di bulan Maret 700.000, dan di bulan April juga 700.000, sehingga jumlah dalam 4 bulan ini itu 2.800.000. Nah, untuk penyusutan mesin, tadi kan sudah dikatakan bahwasanya harga mesin dibagi dengan umur ekonomis dari mesin tersebut, yang dimana hasil penyusutan mesinnya itu 446.700 per bulannya selama 5 tahun. Nah, kita bakal lihat di sini dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Nah, penyusutan mesin di bulan Januari 446.700, Februari 446.700, di bulan Maret 446.700, di bulan April juga 446.700, sehingga jumlah dari 4 bulan ini adalah 1.786.000. Adapun jumlah penyusutan dari gaji dan penyusutan mesin yaitu sebesar 1.146.700, dan selama 4 bulan memiliki jumlah 4.586.800. Next. Nah, selanjutnya ada biaya variabel. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya biaya variabel yaitu biaya secara proporsional berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, yaitu biaya variabel tersebut antara lain adalah biaya bahan baku. Nah, di sini dari biaya bahan baku yang pertama ada biaya kertas. Untuk biaya kertas pada bulan Januari sampai dengan bulan April. Nah, di bulan Januari, CV Salva membeli 6 dus atau 30 rim kertas dengan harga 211.000 per rim kertasnya, sehingga 211.000 kita kali dengan 6 dus. Dan total biayanya itu 1.266.000 biaya kertas di bulan Januari. Di bulan Februari juga sama, karena CV Salva juga membeli 6 dus, begitu juga di bulan Maret. Namun di bulan April CV Salva membeli 7 dus, sehingga 211.000 dikalikan dengan 7 dus, sehingga 1.477.000. Next. Selanjutnya di sini ada biaya tinta. Nah, biaya tinta dari bulan Januari sampai April itu sama, karena CV Salva membeli hanya 1 kilogram setiap bulannya, sehingga harga yang dikeluarkan yaitu 105.000 per kilogram tinta, 105.000 per kilogram tintanya, yang dimana total biaya dari keempat bulan tersebut yaitu 4.420.000 rupiah. Next. Selanjutnya terkait biaya listrik bakal dijelaskan oleh Rehan Azizi. Baik, terima kasih kepada Limnazi. Selanjutnya biaya listrik. Jadi CV Salva bayar listrik pada bulan Januari itu 250.000, bulan Februari 250.000 juga sama seperti bulan Januari. Yang bulan Maret 270.000 dan bulan April 230.000. Jadi total pembayaran listrik CV Salva selama 4 bulan yaitu 1 juta pas. Hasilnya total biaya variabel bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2023 CV Salva. Jadi biaya kertas bulan Januari 1.126.000,
eh, bulan Februari juga sama seperti bulan Januari, sama 1 juta dua 1 juta 2. Oh, bulan Februari 1.266.000. Biaya kertas bulan Maret 1.266.000. Bulan April 1.477.000. Biaya tinta CV Salva pada bulan Januari 105.000, bulan Februari 105.000, bulan Maret 105.000, dan bulan April sama 105.000. Biaya listrik 250.000 pada bulan Januari, 250.000 pada bulan Februari, 270.000 pada bulan Maret, bulan April 230.000. Jadi total pada bulan Januari CV Salva 1.621.000, pada bulan Maret, pada bulan Februari 1.621.000, pada bulan Maret 1.641.000, dan juga pada bulan April 1.812.000. Nah, selanjutnya biaya variabel per unit yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ali Basisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada rekan yang telah menjelaskan terkait dengan total biaya variabel dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2023. Nah, sekarang biaya variabel per unit. Nah, cek dari tabel yang ada di sini. Yang pertama di bulan Januari itu seperti yang dijelaskan tadi, total biaya variabel itu sebesar 1.621.000. Nah, di sini yang kedua itu ada realisasi penjualan atau lembar, yang dimana realisasi penjualan ini berarti jumlah jumlah terjadinya penjualan di bulan Januari, yaitu sebesar 14.300 lembar dari kertas HVS tadi yang dilakukan oleh CV Salva. Nah, untuk biaya variabelnya berarti Rp113.036 per unit per lembarnya, per lembar dari 14.300 ini. Berarti 1.621.000 ini dibagi dengan 14.300 berarti menghasilkan biaya variabel itu sebesar 113.036. Kemudian di bulan Februari juga sama, namun di sini hanya perbedaan di bagian realisasi penjualannya, karena realisasi penjualan di bulan Februari itu terjadi sebesar 14.100, sehingga biaya variabelnya itu sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar Rp114.96. Di bulan Maret, untuk total biaya variabelnya berbeda daripada bulan Februari dan bulan Januari, karena di bulan Maret ada sedikit kenaikan dari total biaya variabelnya, itu jadinya sebesar 1.641.000, dan realisasi penjualannya juga sedikit lebih tinggi, sehingga biaya variabel per unitnya itu Rp113. Di bulan April total biaya variabelnya juga cukup tinggi. Di sini total biaya variabelnya itu sebesar 1.812.000. Namun realisasi penjualannya juga bisa dikatakan tinggi karena sebesar 15.400 lembar. Sehingga biaya variabel yang terjadi di sini itu biaya variabel per unitnya sebesar Rp117. Next. Nah, di sini harga jual yang dilakukan oleh CV Salva per unitnya itu sebesar Rp200 per unit. Selanjutnya di sini kita lihat terkait dengan analisis break even point dari bulan Januari. Nah, seperti yang dijelaskan di atas tadi, jadi break even point itu yaitu metode matematis dan grafik sebenarnya. Tapi kami di sini hanya melakukan secara metode matematis. Nah, jadi dari metode matematis hanya terdiri dari hitungan break even point dalam satuan unit dan rupiah. Bisa kita lihat dari bulan Januari, jika kita lihat dari satuan unit, berarti break even point sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangkan biaya variabel per unit. Jadinya itu harga tetap di bulan Januari sebesar 1.146.700 dibagi dengan 200 dikurang 113.36. 200 itu harga jual, 113.36 rupiah itu harga variabel per unitnya yang tadi sudah saya jelaskan. Jadinya totalnya itu sebesar 13.235. Jika kita dalam satuan rupiah yaitu sebesar 2.666.744.
Nah, keadaan break-even point CV Salva ini terjadi pada penjualan sebesar 13.235 unit berarti atau setara dengan 2.666.744 rupiah. Nah, jadi pada bulan Januari ini CV Salva kan tadi menjual 14.300 unit dengan total 2.860.000. Sehingga CV Salva ini berada di daerah untung karena berada di daerah nilai BIP-nya. Yang kedua dari bisa kita lihat yang kedua kita lihat dari analisis BIP pada bulan Februari. Nah, pada bulan Februari CC Salva untuk satuan unitnya berhasil untuk BEP-nya itu 13.484 dan satuan rupiah 2.666.744 rupiah. Jadi pada bulan Februari ini CV Salva juga memiliki di daerah untung karena kita lihat tadi dia berhasil menjual 14.300 unit dengan total 2.820.000 sehingga berada di atas titik BEP, jadi bisa dikatakan dengan untung. Dan selanjutnya pada bulan Maret bisa kita lihat di sini 13.206 unit dan jika kita lihat dalam satuan rupiah yaitu 2.606.136 rupiah 136 rupiah. Nah, keadaan DEP Salva pada bulan Maret ini juga untung karena kan tadi CV Salva pada bulan Maret berhasil menjual 14.500 unit dengan total 2.900 rupiah. Jadi sehingga bisa dikatakan juga memiliki pada daerah untung yang dihasilkan oleh CV Salva. Begitu juga di bulan April BIP satuan unitnya itu 13.926, BIP satuan rupiahnya itu 2.796.829 rupiah dan juga memiliki pada daerah yang untung. Next. Nah, selanjutnya kita lihat dari analisis margin kontribusi yang dilakukan oleh CV Salva. Nah, adapun rumus dari margin kontribusi ini yaitu penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Nah, margin kontribusi bulan Januari berarti 2.860.000 dari hasil penjualan CV Salva dikurangi dengan biaya variabelnya tadi 1.621.000 sehingga dapatnya itu 1.239.000. Nah, dari perhitungan tersebut bisa dikatakan bahwasanya margin kontribusinya sebesar 1.239.000 yang artinya bahwa CV Salva memiliki 1.239.000 untuk menutupi biaya tetap dan sisanya merupakan laba. Nah, diketahui biaya tetap CV Salva adalah 1.146.700. Maka laba yang diperoleh oleh CV Salva pada bulan Januari ini yaitu sebesar 92.300 dari hasil 1.239.000 dikurangkan dengan 1.146.700. Pada bulan Februari margin kontribusinya itu sebesar 1.199.000 yang dimana jika kita kurangkan dengan biaya tetap keuntungan yang diraih oleh CV Salva yaitu sebesar 52.300. Dan pada bulan Maret 1.259.000 yang kalau kita kurangkan dengan biaya tetap sebesar 1.641.000 berarti CV Salva memiliki untung 112.300 pada bulan Maret. Pada bulan April margin kontribusinya itu sebesar 1.268.000. Jika kita kurangkan dengan biaya tetap sebesar 1.156.700, maka laba yang diperoleh oleh CV Salva itu sebesar 121.300. Next. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan margin of safety atau tingkat keamanan. Nah, margin of safety atau batas aman ini digunakan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Nah, yang untuk rumusnya itu sendiri, penjualan sebenarnya dikurangi dengan penjualan break-even point dibagi dengan penjualan sebenarnya dikali dengan 100. Jadi, di sini kita cari itu dalam bentuk persen, sehingga CV Salva memiliki 7%, hasilnya itu sebesar 7%. Yang berarti batas aman penjualan itu tidak boleh kurang dari 7%. Angka batas aman juga dapat diketahui dalam rupiah, yaitu dengan cara kita kalikan presentasi margin of safety-nya 7% dengan keadaan sebenarnya penjualan sebenarnya itu sebesar 2.860.000
sehingga sama dengan 200.200 rupiah. Yang artinya jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan oleh CV Salvani nggak boleh kurang dari 200.200 rupiah. Nah, kalau kita lihat pada bulan Februari, untuk margin of safety-nya itu sebesar 5%. Dari hasil perhitungan di atas berarti 5%-nya kita kali dengan 2.820.000 sehingga hasilnya itu 141 ribu rupiah. Yang artinya jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan ini nggak boleh kurang dari 141 ribu rupiah. Next. Kalau pada bulan Maret itu margin of safety-nya itu sebesar 10%. Nah, di mana kalau kita kalikan berarti 10% dikali dengan 2.900 rupiah. Berarti CV Salvani nggak boleh kurang dari 290 untuk margin of safety-nya. Kalau kita rupiahkan berarti hasilnya itu 250.000. Jika kita 8% berarti 10%. Nah, untuk bulan April 9%, jika kita rupiahkan berarti sebesar 277.200. Next. Nah, yang kemudian di sini terkait dengan perencanaan laba pada bulan Mei yang sebaiknya bakal dilakukan oleh CV Salva. Nah, di sini target penjualan CV Salva yang harus dilakukan oleh CV Salva berarti harus masukkan rumus yaitu FC tambah laba bagi P kurang V per unit. Nah, jika diketahui bahwasannya penjualan pada bulan April itu sebesar 3.080.000, sehingga laba yang direncanakan pada bulan Mei berarti 15%. Nah, berarti 15% itu kita kalikan dengan 3.080.000. Nah, jadi untuk target penjualannya tuh bisa kita lihat seperti pada PPT yang di atas, 1.146.700 kita tambah dengan 462.000. Habis itu kita bagi dengan 200 kurang 117 rupiah 66. Jadi kalau misalnya CV next, baliknya. Jadi kalau misalnya CV Salva berhasil sesuai dengan target laba sebesar 15%, berarti penghasilan yang bisa dihasilkan oleh CV Salva yaitu sebesar 15.573 rupiah. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari paparan materi kami, yaitu di sini yaitu besaran penjualan untuk memperoleh break-even point CV Salva adalah sebagai berikut. Nah, penjualan break-even point pada bulan Januari itu sebesar 13.235 unit atau setara dengan 2.066.724. Pada bulan Januari, TV Salva sendiri berhasil menjual 14.300 unit dengan total 2.860.000 sehingga TV Salva berada di daerah yang untung sebesar 52.300. Sedangkan pada bulan Februari, TV Salva hanya mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 52.300, pada bulan Maret sebesar 112.300, pada bulan April sebesar 121.300. Nah, besarnya margin of safety atau batas aman penjualan yaitu pada bulan Januari, CV Salva sebesar 5%, sebesar 7%, maaf. Pada bulan Februari sebesar 5%, dan pada bulan Maret itu sebesar 10%, dan pada bulan April sebesar 9%. Untuk mencapai laba yang direncanakan sebesar 15%, berarti pada bulan Mei perusahaan harus menjual produk sebesar 19.573 unit. Balik, bentar. Balik lagi. Dah di perencanaan laba. Maaf, tadi saya sedikit ada kesalahan dalam menjelaskan terkait dengan perencanaan laba pada bulan Mei. Ya, di mana tadi sebenarnya 19.573 ini itu bukan dalam bentuk rupiah, namun dalam bentuk jumlah yang harus uh, dilakukan, jumlah penjualan yang harus dilakukan oleh CV Salva untuk mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 15% yang telah kita rencanakan. Mungkin hanya itu dari presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Kami ucap mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.